warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah SWT kita bisa bertemu kembali di pengajian pagi hari ini. Semoga pada pengajian pagi hari ini Allah tambahkan nikmatnya pada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, ilmu serta pemahaman dan juga kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita akan mengaji tentang tazkiyatun nafas, tentang ilmu yang berkaitan dengan penyucian jiwa dan hati kita dengan membaca kitab Bidayatul Hidayah, salah satu karya dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan kita sudah berada pada bagian-bagian menjelang akhir ya, menjelang khatam dari kitab ini insyaallah. Oke, langsung kita baca saja. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-khamisatu as-sidqu. Syarat kelima yang mesti ada, mesti terpenuhi sebelum kita memutuskan untuk bersahabat atau berteman atau berkawan dengan seseorang adalah as-sidqu. Benar dan jujur ya, benar dan jujur, as-sidqu. Benar dalam arti tidak bohong atau tidak dusta ya. Jujur juga begitu ya. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, fala tashab kadzaban. Karena pada sahabat atau teman atau kawan itu mesti ada sifat as-sidqu. Oleh karena itu la tashab kadzaban. Janganlah kamu bersahabat dengan seorang yang bohong atau pembohong. Janganlah kamu bersahabat dengan seorang pembohong. Alasannya kenapa, wahai Imam Ghazali? Alasannya fa innaka minhu ala ghururin. Fa innaka minhu ala ghururin. Sebab kamu terhadapnya berada pada posisi ketidaktahuan atau ketidakjelasan. Ghurur yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan. Jadi kita mau bersahabat dengan seseorang, nah kita asesmen dulu orang itu. Orang itu kita asesmen terlebih dahulu, apakah pada orang itu ada sifat sidik atau tidak. Nah, lawan yang paling ekstrim dari sidik itu adalah kadzaban, pembohong. Nah, begitu kita berkawan atau bersahabat atau berteman dengan seorang pembohong, maka posisi kita menjadi tidak jelas. Kita nanti akan jadi apa? Kita akan jadi apa saat berkawan atau berteman atau bergaul rapat dengan dia. Inilah alasan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali rahimahullah.
Begitu tidak jelas urusan kita dengan dia, kita akan dibawa kemana, ujungnya juga sampai di mana, dampaknya akan sejauh apa, semuanya itu gelap bagi kita. Oleh karena itu simpulkan dari awal, putuskan dari awal, jangan bersahabat atau berkawan atau berteman dengan seorang pembohong. Qala Imam Ghazali rahimahullah, masih berkaitan dengan alasan kenapa jangan bersahabat atau berkawan atau berteman atau bergaul rapat dengan pembohong. Lanjutan alasannya, wahuwa mithlus sarabi. Berkawan atau berteman dengan pembohong itu seperti fata morgana. Saraf fata morgana ya. Yuqarribu minkal ba'ida, yang mendekatkan yang jauh. Yuqarribu minka al-ba'ida, mendekatkan yang jauh. Wa yub'idu minkal qariba, dan menjauhkan yang dekat. Jadi yang jauh-jauh bisa menjadi dekat karena urusan perkawanan dengan pembohong ini. Sementara yang dekat-dekat bisa berubah menjadi jauh gara-gara berkawan atau bersahabat atau berteman dengan pembohong. Inilah alasan apa namanya? Alasan Imam Ghazali berkaitan dengan 5 syarat. 5 syarat yang perlu kita asesmen, pada saat kita mau bersahabat atau mau berteman atau mau berkawan atau mau bergaul rapat dan dekat ya. Bergaul rapat dan dekat dengan dia. Oke. Nah, setelah Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan 5 kriteria yang perlu kita asesmen sebelum kita memutuskan bersahabat atau berkawan dengan dia. Nah, beliau sekarang bicara lagi tentang 5-5-nya. Qala wala'allaka ta'damu ijtima'a hadhil khisali fi sukkanil madarisi wal majalisi wal masajidi. Kata Imam Ghazali, bisa jadi kamu tidak akan menemukan terhimpunnya 5 kriteria itu pada penghuni sekolah, para siswa-siswi, atau pada para santri yang satu pondok atau satu boarding ya, dengan kamu, wal majalisi, dan pada beberapa majlis, wal masajidi, dan pada beberapa masjid. Jadi kan kita itu akan berkawan atau bersahabat atau berteman atau bergaul rapat, itu kan kemungkinannya kita di mana itu akan terjadi. Mungkin kan di sekolah atau di kampus atau di pondok pesantren, itu mungkin kan berkawan dengan mereka di situ mungkin ya. Mungkin lagi adalah kita akan berkawan atau bersahabat atau berteman dengan mereka itu di majelis-majelis, di forum-forum, di tempat komunitas-komunitas. Nah, itu majelis namanya. Komunitas-komunitas tertentu, atau di masjid-masjid sebagai jamaah masjid, atau tempat-tempat perkumpulan manusia yang lain. Nah, disitulah antara kita dengan orang lain akan terbentuk namanya persahabatan atau pertemanan atau perkawanan atau perkoncoan dan sebagainya. Nah, kata beliau, nah kalau harus mengasesmen 5 hal itu, bisa jadi 5-5-nya tidak ada. Kalaupun ada, ya sebagiannya saja. 5-5-nya itu kan, satu adalah akal atau logiknya jalan, ya kan? 2, berakhlak baik. 3, soleh, ya kan? 4 adalah tidak begitu ambisius dengan dunia. Dan kelima tadi adalah as-sidqu. Bisa jadi 5-5-nya itu tidak ada pada satu orang. Nah, kalau seperti itu solusinya bagaimana? Kalau 5-5 itu tidak kita dapatkan, sementara kita harus bersahabat, kita harus berkawan, kita harus berteman, terus bagaimana? Qala Imam Ghazali, fa'alaika bi ahadi amroini. Nah, kalau situasinya begitu, maka silahkan pilih 1 dari 2. Silahkan pilih 1 dari 2 opsi.
Ini saya terjemahkan bebas ya. Silahkan pilih satu dari dua opsi. Fa'alaika bi ahadi amroini. Silahkan pilih satu dari dua opsi. Opsi pertama, immal uzlati walin firodi. Opsi satu adalah kamu hidup menyendiri. Fafiha salamatuka. Dan pada pilihan hidup menyendiri, dalam arti tidak berteman, tidak bersahabat, tidak berkawan gitu ya, tidak ikut di komunitas-komunitas, fafiha salamatuka. Hidup sendiri itu kamu akan selamat. Tapi selamat sebagai seorang diri. Sebagai apa? Seorang diri. Wa imma, opsi kedua adalah antakuna mukhalatatuka ma'asyurakaika biqadri solihi khisalihim. Atau opsi yang kedua adalah kamu tetap bergaul dengan mereka, oke, sebatas atau sekadar ya, atau sesuai dengan kadar, maksudnya begitu, sesuai dengan kadar sisi positif dari kriteria mereka. Jadi ini opsinya, ini opsi Imam Ghazali ya. Jadi opsinya begitu, mau sendiri atau mau bergaul. Nah, sementara saya baca dulu, ini opsi yang ditawarkan Imam Ghazali. Qala Imam Ghazali wa dzalika bi an ta'lama annal ikhwata salasatun. Yang demikian itu, kenapa belum menawarkan satu dari dua opsi itu? Yang demikian itu, ya, wa dzalika, yang demikian itu untuk kamu ketahui, bi an ta'lama, untuk kamu ketahui, annal ikhwata salasatun, bahwasanya berteman atau berkawan, atau kita terjemahkan langsung, untuk kamu ketahui bahwa kawan atau teman itu ada tiga kategori. Teman atau kawan itu ada tiga kategori. Yang pertama adalah akhun li akhiratika, teman atau kawan untuk kebaikan akhiratmu. Teman atau kawan untuk kebaikan akhiratmu. Nah, kalau untuk kebaikan akhiratmu, maka fala tura'i fihi illad dina. Fala tura'i fihi illad dina. Maka janganlah kamu perhatikan pada kawan itu kecuali aspek agama. Tadi kan pilihannya bergaul tapi mempertimbangkan sisi positifnya. Nah, sekarang mau berkawan untuk konteks apa ini? Konteks akhirat, ya maka perhatikanlah sisi positif sudut pandang agama. Yang kedua, wa akhun lidunyaka, teman atau kawan untuk kebaikan duniamu. Nah, kalau untuk kebaikan dunia gimana? Fala tura'i fihi illal khuluqal hasan. Maka jangan kamu perhatikan padanya kecuali akhlak yang baik. Ini kan karena lima-limanya tidak kita ketemukan, maka opsinya begini. Kalau yang kita cari dari pertemanan itu adalah dunia, ya perhatikan sisi akhlak yang baik. Yang ketiga, wa akhun litasta'nisa bihi, teman untuk sekedar berteman atau berkawan. Yang penting berteman atau berkawan. Jangan sendirian, yang penting berteman atau berkawan, jangan sendirian. Nah, kalau itu kepentinganmu di situ, yang penting berteman, yang penting punya kawan, maka kata Imam Ghazali, fala tura'i fihi illas salamata min khubsihi wa syarrihi. Maka jangan kamu perhatikan pada teman itu kecuali pertimbangan selamat dari keburukannya dan dari kejahatannya. Kejahatannya. Nah, ini saya kira sudah jelas nih ya. Jadi kalau 5 kriteria itu tidak kita ketemukan terhimpun pada seorang teman, ya sudah, kita lihat sisi positifnya bagi kita. Kita lihat apa? Sisi positif atau maslahat bagi kita.
Nah, maslahat itu bergantung kepada untuk apa. Kalau untuk akhirat berarti pertimbangannya agama. Kalau untuk dunia berarti pertimbangannya akhlak yang baik. Kalau sekedar berteman berarti pertimbangannya yang penting selamat dari keburukan dan dari kejahatannya. Keburukan dan dari kejahatannya. Ini untuk konteks apa? Bersahabat atau berteman atau berkawan atau bergaul rapat atau bergaul dekat. Bergaul rapat atau bergaul dekat. Nanti kan ada model lain, model gaya hidup yang lain nantinya. Ini kalau kesimpulan atau keputusan kita bersahabat atau berteman. Qala Imam Ghazali, wan nasu salasatun. Manusia itu ada 3 jenis. Manusia itu ada 3 jenis. Ahaduhum, satu dari 3 jenis itu adalah mathaluhu mathalul ghidai la yustagna anhu. Perumpamaannya seperti makanan. Perumpamaannya seperti makanan. Ghidha ini diterjemahkan dari bahasa Indonesia menjadi gizi gitu ya. Perumpamaannya seperti gizi, boleh juga kita artikan begitu. Ghidha diterjemahkan oleh orang Melayu menjadi gizi. Coba perhatikan huruf G dan zalnya diubah jadi zai, gizi. La yustagna anhu. Tidak bisa tidak kita memerlukannya. Jadi ada manusia itu bagi kita itu dia itu gizi, bagi kita dia itu gizi. Mau tidak mau kita perlu kepada gizi itu, tidak bisa tidak. Oke, wal akharu yang kedua masalu ad-dawa. Perumpamaan dia itu seperti obat. Nah, obat itu gimana? Yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Ya namanya obat diperlukan sewaktu-waktu. Terjemah bebasnya gitu aja ya. Diperlukan apa? Sewaktu-waktu kita perlu pada obat itu, tapi tidak setiap saat. Ya pas lagi pusing kita perlu obat yang menghilangkan rasa pusing. Ya kan? Pas lagi nyeri kita perlu obat yang menghilangkan rasa nyeri. Pas lagi ada bagian yang bengkak, kita perlu obat untuk menghilangkan bengkak. Pas lagi luka kita perlu obat untuk menyembuhkan luka. Tapi tidak setiap saat. Nah, manusia itu ada yang seperti itu ya, seperti obat. Oke, ya, yang ketiga yang repot ini ya. Yang ketiga jenis ketiga adalah masaludda. Perumpamaannya itu seperti penyakit, bukan obat tapi penyakit. La yuhtaju ilaihi qattu. Kita tidak memerlukannya sama sekali. Ya penyakit gimana? Ya, oke. Jadi oleh Imam Ghazali kita saat mau berteman disuruh mengasesmen. Ini orang apa ini bagi kita nih? Kalau memang 5-5-nya tadi tidak terpenuhi, 5-5-nya itu kan paling ideal ya. Ya kita opsi yang tidak ideal. Opsi tidak ideal di antara cara mengasesmennya adalah dia itu apa bagi kita? Gizi, obat, atau penyakit. Nah, meskipun begitu kata Imam Ghazali lagi ya, meskipun begitu kita sudah punya asesmen yang tidak ideal nih. Yang tidak ideal pun masih ada lebih rendah dari tidak ideal. Kata beliau walakinnal abda qad yubtala bihi ya. Jadi walaupun orang itu bagi kita ibaratnya seperti penyakit, tetapi seseorang terkadang tidak ada pilihan kecuali berkawan atau berteman dengannya. Qad yubtala bihi. Terkadang seseorang itu teruji atau diuji untuk berteman dengannya. Ya walaupun penyakit kita tidak doyan penyakit, tapi kan kadang-kadang kita sakit juga. Kadang-kadang kita sakit juga. Wa huwa alladzi la unsa fihi
wala naf'amahu. Nah, yang kayak begini ini la unsa fihi, tidak ada nyamannya. Tidak ada nyamannya sama sekali berkawan dengan yang penyakit ini. Tidak ada nyamannya, nggak ada mesranya, nggak ada apanya, nggak ada untungnya lah. Gitu. Unsa itu asal artinya itu kemesraan ya. Nggak ada nyamannya lah. Wala naf'amahu, dan tidak ada manfaatnya bersama dia. Tidak ada manfaatnya bersama dia dan penyakit. Cuma ya tadi, terkadang kita tidak bisa menghindari. Bahasa Imam Ghazali, qad yubtala bihi. Tahu saya kalau dia itu penyakit, tapi saya nggak bisa menghindari. Gimana? Nah, solusinya kata beliau, fatajibu mudaratuhu ilal khalasi minhu. Maka wajib bagi kita mudaratuhu, untuk pandai-pandai membawa diri. Wajib bagi kita untuk pandai-pandai membawa atau menempatkan diri. Sampai kapan? Ilal khalasi minhu. Sehingga tiba saatnya bagi kita untuk melepaskan diri darinya. Sehingga tiba saatnya bagi kita untuk melepaskan diri darinya. Tiba saatnya bagi kita untuk melepaskan diri darinya. Nah, ini luar biasa nih ya, Imam Ghazali rahimahullah mendeskripsikan tentang masalah saat keadaan tidak ideal, 5 persyaratan yang beliau kemukakan tidak terpenuhi. Begitu tidak terpenuhi, apakah tidak berteman? Nah, pilihannya uzlah sendiri atau tetap berteman. Menyendiri apa ya, bisa kita hidup sendiri kan? Nah, rasanya kan nggak bisa. Berarti pilihannya harus berteman. Nah, begitu harus berteman, bagaimana kita mensiasati? Ya, mensiasatinya gimana? Ya, tadi. Ini bagi kita orang ini gizi atau tidak? Gizi, nah, berarti kita berteman, gitu kan? Dia bagi kita apa nih? Bukan gizi tapi obat, ya. Sesekali berteman dengan dia. Ini bagi kita apa ini? Oh, bagi kita ini adalah penyakit. Masalahnya ya manusia tidak mungkin selalu selamat dari penyakit. Kadang-kadang kita perlu berteman dengan penyakit, kadang-kadang. Nah, untuk itulah solusinya. Nah, di sini solusinya. Tajibu mudaratuhu ilal khalasi minhu. Mudaratu seartikan tadi, pandai-pandai membawa diri, pandai-pandai menempatkan diri, sehingga tiba saat bagi kita untuk melepaskan diri darinya. Oke, lanjut ya. Wa fi musyahadatihi faidatun azimatun in wufiqtalaha. Wa fi musyahadatihi, dan pada musyahadah atau persaksian, pada persaksian dengannya faidatun azimatun, terdapat manfaat yang besar. Manfaat yang besar in wufiqtalaha. In wufiqtalaha, jika kamu mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah untuk mendapatkan keuntungan itu, untuk mendapatkan keuntungan itu, ya. Wa huwa antusahida min khabaithihi wa ahwalihi ma tastakbihuhu wa tajtanibuhu. Jadi kata Imam Ghazali, melihat dan menyaksikan tipe manusia yang penyakit, itu masih ada, manfaat yang besarnya itu masih ada katanya. Wah, ini luar biasa. Manfaat besarnya masih ada. Apa itu? Yaitu dengan melihat orang yang nilainya bagi kita adalah penyakit, dengan melihat orang yang orang yang bagi kita dia itu adalah penyakit, itu masih ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Yaitu kita bisa melihat sisi-sisi buruk dari seseorang, wa ahwalihi, dan kita bisa melihat situasi dan keadaannya yang dari melihat itu matas takbihuhu fatastanibuhu,
Kamu akan melihat dan menyaksikan sesuatu yang dalam pandanganmu buruk, sesuatu yang dalam pandanganmu buruk, lalu kamu menjauhinya. Lalu kamu menjauhi atau menghindarinya. Masih ada manfaatnya? Ya, masih ada. Kenapa ya Ghazali, ya Imam Ghazali? Qala fasaidu, sebab orang yang berbahagia itu, sebab orang yang berbahagia itu adalah man wu'idha bi ghairihi. Man wu'idha bi ghairihi, seseorang yang mengambil mau'izah atau ibrah, seseorang mengambil mau'izah atau ibrah dari orang lain, dari orang lain. Ini terjemah bebas saja ya. Seseorang mengambil mau'izah atau mengambil ibrah dari orang lain. Dan Rasulullah SAW menyatakan, wal mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu cermin bagi orang beriman lainnya. Walaupun orang itu penyakit gitu, tapi kadang-kadang kita harus berteman dengan dia atau bergaul dengan dia. Meskipun begitu, tetap ada sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Ya kita menjadi tahu bahwa itu buruk. Bahwa itu atau yang dilakukan oleh orang itu adalah buruk atau negatif. Lalu kita berkesimpulan, kalau begitu saya tidak boleh seperti dia. Saya tidak boleh apa? Seperti dia. Nah, saya tidak boleh seperti dia itu adalah namanya mengambil ibrah atau mengambil mau'izah atau mengambil pelajaran dari orang lain. Untuk menetapkan seseorang menjadi teman atau sahabat atau kawan, kita perlu melihat dua hal, kata beliau. Kita disunatkan hidup menyendiri pada saat takut terkena dampak fitnah dalam urusan agama.